Hai, balik lagi di Tangga Cerita bersama saya Andra di sini. Nah, kali ini Tangga Cerita punya segmen yang baru yaitu Tangga Review. Tapi belum tahu nih mau nge-review apa. Tuh ada yang datang tuh. Bentar ya. Nah, ini udah datang nih paketnya. Ada yang tahu isinya apa? Hewan kah atau apakah? Mari kita lihat. Wah, ternyata isinya laptop. Nah, ini kayak teman saya ya. Jadi ini ada laptop teman saya yang baru datang juga nih. Jadi agak hati-hati reviewnya. Ini ada laptop Acer Nitro 5 AN51557 varian RTX 3050 Ti. Yuk, mari kita buka. Nah, di depan saya ini udah ada laptop Acer Nitro 5. Cuman saya nggak tahu nih spesifikasi lebih lanjutnya dari laptop ini. Mending kita langsung panggil aja yang punyanya dan yang lebih tahu spesifikasi dari laptop ini. Yuk. Woi, langsung ada Riz. Halo Andra. Apa kabar Riz? Baik banget. Mantap ya, ini Faris, host dari Tangga Cerita. Nah Riz, gimana nih? Siap buat nge-review laptop ini? Siap dong, Bra. Oke, kita putarin dulu ya biar lebih mantul. Nah, Riz, yang pertama nih, ini bodinya terbuat dari apa sih? Bagus banget soalnya. Iya, body dari Acer Nitro ini terbuat dari material body polikarbonat. Dari mana polikarbonat ini adalah ciri khas banget dari Acer Nitro ini. Wah, mantap ya Riz ya. Mantap banget. Nah, untuk spesifikasinya nih Riz, dari lebarnya mungkin, terus dimensinya tuh gimana Riz? Oh, dari dimensinya itu udah 36,3 cm, juga bobotnya ada 2,17 kg. Jadi untuk kita yang mahasiswa yang sering bawa kemana-mana itu masih enak digenggam. Masih enak ya. Juga ada lebarnya 25,5 cm. Oh, gitu-gitu ya. Jadi di kartunya juga kalau kita lihat di sini. Oh, buat chargingnya juga nih. Nah, chargernya ini berukuran beratnya itu ada di 345 gram. Oh iya. Jadi total semuanya itu kalau kita bawa pakai tasnya itu ada di 2,51 kg. 2,5 kilo ya? Iya, bener banget. Mantap. Nah, tadi kan udah ngejelasin tentang spesifikasi kayak dimensi, lebarnya kan Riz ya. Ini kita coba nyalain dulu ya. Kurang tekan, Dra. Itu harus rada tekan buat harus ada tekan. Ya. Oh, gitu. Wah, mantap banget ya keyboardnya ya. Kan? Buat kalau kita main kemana gitu, Nah, Dra, bener. atau kita pamer ke teman-teman. Wah, bagus banget ya. Eh, Nah, Riz, ini buat dimensi layarnya gimana Riz? Boleh dijelasin nggak Riz? Dimensi layarnya itu udah IPS, Dra. Jadi kalau kita mau nonton film ataupun mau kita ngerjain sesuatu, kita lihat dari segi manapun juga, ini tuh udah tajam banget. Wah, udah mantap enak ya. banget. Dibarengi sama resolusi yang udah 1920 x 1080 yang dimana itu udah full HD Wah, banget. mantap Dra. banget nih. Jadi enak ya kalau Enak buat banget, nonton Dra, film, terus main game apalagi ya. Main game apalagi dibekali lagi, Ndra, sama 144 Hz, dimana kalau kamu main game kompetitif kayak PB atau main CSGO seperti itu, kita bisa dapat keuntungan. Jadi selain cepat, selain bagus, itu lebih cepat nanti si tembakan dan yang lain-lainnya. Wah, seperti itu. mantap banget nih buat teman-teman yang mau beli Acer Nitro 5 ini ya. Iya, Buat main game apalagi ya, banget, buat game iya. gamers gitu ya. Iya, buat yang mau jadi e-sport Nah, pas banget. Riz, ini kan tipenya tipe gaming nih. Iya, Ini bener. pasti buat gaming tuh enak banget ya kalau misalkan untuk handlingnya di keyboardnya gitu ya, enak banget ya. Enak banget. Nah, Riz, kan tadi udah dijelasin nih spesifikasi dari laptop ini. Buat gaming tuh enak banget ya. Benar banget, Ndra. Sama seperti namanya Nitro yang pasti kenceng banget nih. Boleh Riz dijelasin ini internalnya ada apa aja sih? Nah. Kok bisa kenceng banget gitu Nah, buat Ndra, main game? di sini tuh dua kali sama CPU Intel Core i7 11800, di mana ini tuh udah generasi ke-11. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi. Ini udah Wah, kenceng banget, mantap Ndra, banget buat ya. dimainin. Iya. Dan dibekali sama GPU RTX 3050 Ti. Bukan sembarang RTX, Ndra. Bahkan di PC atau di desktop itu sendiri RTX 3050 Ti ini belum rilis, Ndra. Wah, di sini udah rilis ya. Langsung rilis di laptop, Mantap banget ya. mantep kan? Jadi kita juga dan main game seperti biasa itu udah rata kanan udah. Bagi teman-teman yang meragukan kinerja dari i7 11800H,
Kebenaran kita ini udah bisa mengeceknya di Cinebench R23 dan setelah kita cek pun ternyata hasilnya sangat menarik, di mana hasil dari kekuatan si Intel i7 11800H ini ada di angka 11.463, di mana kalau kita udah bisa melihat atau kita sudah memiliki sebuah prosesor yang dimana angkanya itu lebih dari angka 10.000, itu bukan main-main lagi. Kalian yang main dengan 3D itu bisa dengan singkat memproses gambar 3D atau melakukan hal-hal 3D dengan cepat dan singkat. Dan kalau teman-teman lihat di bawah itu ada banyak urutan dari prosesor-prosesor, dan i7 11800 ini ada di posisi keempat. Jadi teman-teman gak harus khawatir lagi kalau memang ingin main game atau sambil ngedit, itu sudah bisa dilakukan di sini dan itu lancar. Iya. Terus Riz, di sisi kanan kiri ini boleh jelasin ada apa aja nih? Boleh dari sisi sini dulu ya. Oke. Kita Dari coba sisi lihat kiri sini ya. Nah, sini ya. Nah, sisi kiri di sini itu ada earphone jack, di mana kalau kita mau dengerin lagu pasti nyoloknya ke sini. Lalu di sini dibekali dengan dua kabel USB, maksudnya dua lubang USB 3.1, di mana itu udah kenceng banget. Di sini ada kabelan yang bisa kita pakai buat langsung menyambungin ke internet. Di sini juga ada Kingston Lock, di mana kalau kita lagi di mana-mana terus laptop mau ditinggal, kita bisa beli langsung kita colok sini buat keamanan. Buat dikunci ya. Buat dikunci. Nah, sebelah sini ya Riz, ada apa nih Riz? Nah, kita geser sini. Iya, di sebelah sini ada Thunderbolt 4, di mana Thunderbolt 4 ini bisa dipakai buat kita colok-colok kabel dari Type C, jadi biar lebih cepat lagi. Terus dibekali satu USB 3.1 juga dan satu HDMI. Setelah itu udah. Wah, mantap banget, banyak kegunaannya juga ya. Banyak banget. Wah, mantap nih. Tapi Jadi, jangan lupa Ndra, kalau kita main kan pasti panas ya laptop. ya tuh. benar. Ini tuh enggak dibekalin sama dua doang, bukan dua kipas doang Ndra. Mainkan 4 Wah, exhaustnya itu. mantap banget. Kiri kanan, belakang belakang. Wah, yang ini ya Riz ya. Iya mantap. Nah, Ada yang tulisan sini Nitro nih. juga di sini. Wah, iya Ndra. benar nih. Nitro yang Iya. pasnya kencang banget ya. Iya. Wah, bener mantap banget. mantap. Nggak lupa dong, kalau kita main game itu perlu banget harddisk yang sangat cepat, dan itu pun nggak mungkin dilakukan di harddisk HDD, karena kalau HDD itu masih harddisk biasa dan kita cenderung untuk main game itu rada lama. Jadi di sini di Nitro 5 udah dibekali oleh SSD NVMe, bukan SSD SATA lagi. Ini lebih 5 kali di atas SATA kekuatannya. Dan setelah kita cek pun ternyata hasilnya sangat memuaskan. Seperti teman-teman lihat, ini udah bukan speed yang bisa dibilang sangat lama, tapi ini sangat singkat. Jadi kalau teman-teman mau naruh game apapun di sini, ini sangat membantu untuk kita loading game ataupun untuk copy sebuah data. Teman-teman sendiri juga penasaran kan gimana performa laptop Acer Nitro 5 ini ketika dipakai untuk main game, dan di sini saya juga udah merekap beberapa game yang tentunya bikin kalian penasaran. Pertama ada Valorant. Pasti teman-teman sendiri udah tahu dengan nama Valorant. Ini tuh game yang udah nggak asing di kehidupan kita. Banyak banget yang main game ini dan game ini dibuat oleh Riot. Game ini bertemakan FPS yang dimana kalau kita main itu tembak-tembakan seperti PB tapi lebih bagus lagi. Dan di sini Valorant ini sudah bisa dimainkan di very high. Rata kanan semuanya kananin aja, jangan takut lebih ke kiri karena pas di kanan ini RTX 3050 Ti dengan i7 11800H ini bisa menyentuh di 140 sampai 150 fps. Tergantung, kalian harus dicolokin juga ya, karena laptop gaming memang didesain untuk dicolokin, tidak untuk tidak dicolok saat bermain game ya teman-teman. Lalu kedua kita ada lagi tes di game Genshin Impact. Game Genshin Impact adalah game yang sangat terpopuler sekarang, lebih tepatnya lagi tahun lalu, dan banyak banget player yang bermain game ini. Dan game ini termasuk game berat loh teman-teman, walaupun ini belum termasuk game AAA. Nah, Genshin Impact sendiri udah bisa mentok kanan, teman-teman gak perlu khawatir, dan ini tuh ada di sekitar 60 fps. Lanjut lagi ke Apex Legends. Apex Legends adalah game AAA yang sangat-sangat berat untuk di tahun 2021. Apalagi dengan banyaknya update, game ini kalau kalian memakai Acer Nitro 5, jangan takut, kalian harus rata kanan aja semua.
jangan pikiran rata kiri, dan di sini udah dapat di 80 fps. Kalau kalian ada di ruangan bisa sampai 100 fps. Kalau kalian jeger-jeger, ya bisa di 60 fps drop karena kalian tahu sendiri partikelnya itu sangat berat. Adanya RTX itu sendiri bukan sekedar namanya saja, karena RTX ini dibekali oleh fitur Ray Tracing. Seperti namanya, Ray Tracing ini bisa membuat game itu lebih cantik, lebih indah, dan lebih bagus lagi. Dan satu lagi, keunggulan dari RTX ini ada dibekali oleh DLSS. Nah, Nvidia itu sendiri yang merilis sebuah fitur yang dimana bernama Deep Learning Super Sampling, dimana ini adalah teknologi rendering AI yang bisa membuat game ini tetap bagus tapi performa laptop kita lebih bagus lagi. Jadi kita nggak takut main game berat karena ada fitur ini, teman-teman. Itulah keuntungan kita memiliki RTX pada sekarang. Karena RTX itu sendiri adalah GPU series Nvidia yang tertinggi pada tahun 2021 sekarang. Langsung aja kita cobain ke game yang kemarin ini baru gratis loh teman-teman. Tapi sayang kalau teman-teman nonton sekarang sih udah nggak gratis. Ini game bernama Control. Control adalah game di mana seorang wanita memiliki sebuah kekuatan misterius yang dimana dia itu bisa telekinesis. Control di medium setting, jika DLSS-nya mati itu bisa mendapat 56 fps. Dimana ya kita udah bisa santai, udah enak banget. Mata kita udah dimanjain dengan gerakan yang gak patah-patah. Sedangkan kalau DLSS-nya nyala itu bisa 92 fps. Teman-teman lihat sendiri, ini itu berbeda sangat jauh. Makanya penting untuk DLSS itu nyala. Tapi kalau gamenya tidak memiliki fitur itu, ya mau gak mau kita matiin. Cyberpunk ini adalah game yang sangat-sangat membuat kita gempar di tahun kemarin, dimana game ini tuh yang digadang-gadang akan menjadi GOTY, Game of the Year. Tapi ya sayangnya masih banyak bug, jadi ya ekspektasi kita sia-sia. Tapi walaupun ekspektasi kita sia-sia, Cyberpunk ini bener-bener game AAA yang dimana sangat-sangat berat. Tapi di Acer Nitro 5 ini, settingan medium setting, Cyberpunk 2077 bisa mendapatkan 46 fps, dimana ya masih playable buat kita ya, walaupun gerakannya enggak sehalus itu, tapi masih bisa kita mainkan. Sedangkan kalau di DLSS-nya nyala, dia menyentuh 67 fps. Udah grafiknya bagus, kita dimanjakan dengan FPS yang tinggi, itu udah bener-bener impian para gamer. Dan ketika kita tes lagi dengan RTX-nya dinyalain, teman-teman, emang sedikit berat sih, tapi masih bisa menyentuh 30 fps. Sedangkan kalau mati masih di 46. Lanjut lagi di Fortnite. Game ini tuh adalah game yang sempat booming di beberapa tahun yang lalu, dimana game ini adalah game Battle Royale, nggak kalah sama PUBG. Dan di sini kalau settingan epic, dimana settingan epic itu udah paling tertinggi, rata kanan, dengan DLSS-nya mati, bisa menyentuh 96 fps teman-teman. Mau itu lagi bertarung, mau itu kita lagi jalan-jalan, mau itu kita lagi banyak musuh, itu udah stabil di 96 fps, dimana itu sangat-sangat menguntungkan untuk kita para gamer untuk mengalahkan musuh. Sedangkan kalau DLSS-nya nyala lebih gila lagi teman-teman, bisa menyentuh 146 fps. Wow. Ada game dari COD atau Call of Duty series Warzone di high setting tanpa DLSS-nya itu nyala, itu bisa menyentuh 78 fps. COD Warzone adalah game sama seperti Fortnite Battle Royale, tapi tipe COD itu udah 78 fps, mau kita lagi rame atau sepi. Sedangkan kalau DLSS nyala 98 fps. Game AAA yang ada pada tahun 2020. Cukup ganas juga ternyata performa laptop ini. Dan sekarang kita tes ke game terakhir, yaitu game AAA yang sering dipakai benchmark oleh para YouTuber masa kini, yaitu Shadow of Tomb Raider. Game AAA yang gak bisa dibilang ringan, ini tuh sangat berat di tahun 2020. Ini ada di settingan rata kiri, dan di settingan rata kiri ini kita bisa mendapatkan 133 fps maksimumnya teman-teman. Kalau lagi biasa aja itu tuh bisa dapat 128 fps. Game 2020 bisa mendapat 120 fps. Itu keren banget. Ketika di hutan ini bisa mencapai 140 fps, bahkan 160 fps. Dan setelah itu kita coba untuk ke settingan rata kanan, ya masih ngangkat ternyata. Bener-bener gila, bener-bener ganas Acer Nitro ini. Rata kanan itu bisa nyampe 75 fps. Dan
Saya sarankan kalian main rata kanan ini jangan lama-lama karena VRAM-nya hanya 4 GB dan itu kurang ngangkat buat main game lama-lama, apalagi game AAA dengan render view yang sangat jauh seperti Shadow of Tomb Raider ini. Yuris, thank you banget nih udah ngejelasin spesifikasi dari laptop Acer Nitro 5 ini. Sama-sama. Ini aku pinjam dulu ya buat Oke, main game. nggak apa-apa. Ini pengen ngerasain main game di laptop gaming nih. Oke, siap. Yaudah, aku Hati-hati pulang ya. dulu Siap. Siap. Dadah. Dadah. Ya teman-teman, ini saya mau nyobain main game di laptop Acer Nitro 5 ini. Gimana sih rasanya main game di laptop gaming ini? Kuy,